Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Estu Sinduningrum, dalam mata kuliah Computer Vision. Pertemuan kelima ini saya akan melanjutkan materi metode segmentasi part 2, di mana pada materi ini akan dibahas mengenai segmentasi filter Gabor, fuzzy K-mean clustering, edge detection. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Segmentasi pola tekstur menggunakan filter Gabor. Kemampuan sistem visual manusia dalam membedakan pola tekstur didasarkan pada kapabilitas dalam mengidentifikasikan berbagai frekuensi dan orientasi spasial dari tekstur yang diamati. Filter Gabor merupakan salah satu filter yang mampu menstimulasikan karakteristik sistem visual manusia dalam mengisolasi frekuensi dan orientasi tertentu dari citra. Tahap ekstraksi ciri bertujuan untuk mendapatkan informasi penting dari tekstur suatu citra. Teknik ekstraksi ciri menggunakan fungsi ini dengan mengekstraksi ciri dari citra yang ternormalisasi. Filter Gabor merupakan sebuah pilihan tradisional untuk memperoleh informasi frekuensi yang terlokalisasi. Filter Gabor menawarkan lokalisasi simultan terbaik dari informasi frekuensi spasial, akan tetapi filter ini memiliki dua keterbatasan utama, yaitu bandwidth maksimum. Sebuah filter Gabor terbatas pada sekitar 1 oktav dan tidak optimal jika digunakan untuk mencari informasi spektral yang luas dengan lokalisasi spasial yang maksimum. Fungsi dua dimensi filter Gabor meminimalisasi citra ciri yang tidak penting dalam kawasan spasial dan frekuensi. Fungsi dasarnya didefinisikan dengan persamaan berikut ini. Segmentasi pola tekstur menggunakan filter Gabor. Sigma X dan sigma Y adalah standar deviasi Gaussian envelope sepanjang dimensi X dan Y. Sedangkan F adalah pusat frekuensi gelombang sinusoidal bidang dan theta N adalah orientasi. Rotasi bidang X sampai Y oleh sudut theta N akan menghasilkan filter Gabor pada orientasi theta N. Sudut theta N didefinisikan sebagai berikut. Nilai N sama dengan 1, 2, hingga ke P menunjukkan jumlah orientasi. Desain filter Gabor dilakukan dengan tuning filter oleh frekuensi bandpass spasial tertentu dan orientasi dengan tepat memilih parameter filter. Penyebaran filter sigma X, sigma Y, radial frekuensi F, dan orientasi theta N filter. Fuzzy K-mean clustering dan tahapannya. Fuzzy K-mean clustering merupakan algoritma clustering yang mempartisi data berdasarkan pada jarak antara data masukan dengan pusat klaster terdekat. Sama seperti pada algoritma K-mean clustering, pusat klaster selalu diupdate berulang-ulang hingga dihasilkan pembagian klaster yang optimal. Pada algoritma ini, perulangan didasarkan pada minimalisasi fungsi objektif. Tahapan dari algoritma Fuzzy K-mean clustering adalah sebagai berikut. 1. Input data yang akan dikluster yaitu X merupakan matriks perukuran N kali M.
N adalah jumlah sampel data. M adalah atribut setiap data. Xij adalah data sampel ke I dan atribut ke J adalah data sampel J. Yang kedua, tentukan jumlah klaster, pangkat, maksimum iterasi, error rate, fungsi objektif awal, dan iterasi awal. Tahapan dari algoritma Fuzzy-Seman clustering yang ketiga yaitu bangkitkan bilangan random sebagai elemen-elemen matriks partisi awal U. Yang keempat, hitung pusat klaster ke K. Yang kelima, hitung fungsi objektif pada iterasi ke T. Tahap yang keenam, hitung perubahan matriks partisi. Yang ketujuh, cek kondisi berhenti. Ada dua kemungkinan seperti berikut ini. Partition coefficient. Metode validitas ini untuk mengukur jumlah overlapping antar kelompok. Rumus dari validitas partition coefficient ini adalah sebagai berikut. Edge detection. Faktor kunci dalam mengekstraksi ciri adalah kemampuan mendeteksi keberadaan tepi atau edge dari objek di dalam citra. Tepi mencirikan batas-batas objek dan karena itu tepi berguna untuk proses segmentasi dan identifikasi dari citra. Tujuan pendeteksian tepi adalah untuk meningkatkan penampakan garis batas suatu daerah atau objek di dalam citra, serta mengubah citra dua dimensi menjadi sebuah kurva. Tepian dapat dipandang sebagai lokasi piksel di mana terdapat nilai perbedaan intensitas citra secara ekstrim. Sebuah edge detector bekerja dengan cara mengidentifikasi dan menonjolkan lokasi-lokasi piksel yang memiliki karakteristik tersebut. Deteksi tepi pada suatu citra adalah suatu proses yang menghasilkan tepi-tepi dari objek-objek citra. Tujuannya adalah 1. Untuk menandai bagian yang menjadi detail citra. 2. Untuk memperbaiki detail dari citra yang kabur yang terjadi karena error atau adanya efek dari proses akuisisi citra. Yang ketiga, serta untuk mengubah citra dua dimensi menjadi bentuk kurva suatu titik X, Y, dikatakan sebagai tepi edge dari suatu citra bila titik tersebut mempunyai perbedaan yang tinggi dengan tetangganya. Macam-macam metode deteksi tepi atau edge detection method. Beberapa metode diantaranya yaitu Sobel, Prewitt, Laplace, Robert, dan Kenny. Untuk Sobel, metode ini mengambil prinsip dari fungsi Laplace dan Gaussian yang dikenal sebagai fungsi untuk membangkitkan high pass filter yang diberi satu angka 0 penyangga. Kelebihan dari metode Sobel ini adalah mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi. Properti gradien. Deteksi tepi menggunakan gradien. Besaran gradien memberikan informasi tentang kekuatan tepi. Arah gradien selalu tegak lurus dengan arah tepi. Ide utamanya yaitu hitung turunan dalam arah X dan Y, temukan besaran gradien, kemudian tentukan besaran gradien ambang. Memperkirakan gradien dengan perbedaan terbatas dengan rumus berikut.
perkiraan dengan perbedaan tak berhingga dengan rumus di bawah ini menggunakan notasi koordinat piksel sebagai berikut. Properti gradien. Deteksi tepi menggunakan gradien, misalkan kita ingin mendekati gradien besarnya pada Z5, kita dapat mengimplementasikannya dengan menggunakan rumus berikut ini. Operator Sobel melakukan deteksi tepi dengan memperhatikan tepi vertikal dan horizontal serta gradien magnitudenya dengan rumus berikut ini. Jenis edge detection pre-width. Pengembangan dari gradien operator dengan menggunakan dua maks horizontal dan vertikal. Ukuran 3x3. Pada operator ini, kekuatan gradien dituju dari sudut pandang horizontal dan vertikal. Perhatikan titik di sekitar pada posisi horizontal dan vertikal. Pre-width, metode ini merupakan pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter yang diberi satu angka 0 penyangga. Metode ini mengambil prinsip dari fungsi Laplacian yang dikenal sebagai fungsi untuk membangkitkan high pass filter. Berikut ini operator pre-width menggunakan 8 buah kernel operator gradien. Detektor tepi pre-width. Ini merupakan turunan parsial, dapat dihitung dengan cara berikut. Untuk pertimbangan pengaturan piksel dengan rumus seperti ini ya. Konstanta C menyiratkan penekanan yang diberikan pada piksel yang lebih dekat ke bagian tengah maks. Setting C sama dengan 1. Kita dapatkan operator pre-width seperti berikut. Ini merupakan contoh perhitungan dengan menggunakan detection edge pre-width. Jenis edge detection Laplace. Metode ini adalah metode transformasi yang digunakan untuk penyelesaian permasalahan diferensial. Disebut juga dengan metode Laplacian of Gaussian atau LOG. Deteksi tepi ordo kedua yang makin kurang sensitif terhadap draw atau noise adalah Laplacian of Gaussian log. Hal ini disebabkan penggunaan fungsi Gaussian yang memuluskan citra dan berdampak pada pengurangan draw pada citra. Akibatnya, operator mereduksi jumlah tepi yang salah terdeteksi. Ini merupakan operator log melalui konvolusi. Jenis edge detection Robert adalah nama lain dari teknik diferensial pada arah horizontal dan vertikal dengan ditambahkan proses konversi biner setelah dilakukan diferensial. Maksud konversi biner adalah meratakan distribusi warna hitam dan putih. Operator Robert ini juga disamakan dengan teknik diferensial push code modulation. Operator Robert Cross merupakan salah satu operator yang menggunakan jendela matriks 2x2. Operator ini melakukan perhitungan dengan mengambil arah diagonal untuk melakukan perhitungan nilai gradiennya dengan rumus berikut ini. Robert operator menggunakan operator gradien berukuran 2x2. Untuk perhitungan gradien magnitudenya dapat dilihat berikut. Karena operator Robert hanya menggunakan convolution max berukuran 2x2,
maka operator Robert sangat sensitif terhadap noise. Jenis edge detection Kenny. Salah satu algoritma deteksi tepi modern adalah deteksi tepi dengan menggunakan metode Kenny. Deteksi tepi Kenny ditemukan oleh Mary dan Hildren yang meneliti pemodelan persepsi visual manusia. Efek relief adalah seperti sebuah tampilan batu kasar yang diukir, yaitu garis-garis kasar yang membentuk sebuah penggambaran objek di dalamnya. Efek relief terbentuk dari bayangan terang dan gelap. Kedua bayangan ini terjadi akibat adanya sorotan sinar mengenai gambar dari arah tertentu. Kelebihan dari metode ini adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melalui perhitungan deteksi tepi, sehingga tepi-tepi yang dihasilkan lebih banyak. Pendekatan algoritma Kenny dilakukan dengan konvolusi fungsi gambar dengan operator Gaussian dan turunan-turunannya. Turunan pertama dari fungsi citra yang dikonvolusikan dengan fungsi Gaussian adalah seperti berikut ini. Pada beberapa kriteria pendeksian tepi paling optimum yang dapat dipenuhi oleh algoritma Kenny, yaitu mendeteksi dengan kriteria baik, kemampuan untuk meletakkan dan menandai semua tepi yang ada sesuai dengan pemilihan parameter-parameter konvolusi yang dilakukan, sekaligus juga memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi dalam hal menentukan tingkat deteksi ketebalan tepi sesuai yang diinginkan. Kemudian, kelebihannya melokalisasi dengan baik. Dengan Kenny dimungkinkan dihasilkan jarak yang minimum antara tepi yang dideteksi dengan tepi yang asli. Respon yang jelas. Hanya ada satu respon untuk setiap tepi, sehingga mudah deteksi, tidak menimbulkan kerancuan pada pengolahan citra selanjutnya. Pemilihan parameter deteksi tepi Kenny sangat mempengaruhi hasil dari tepian yang dihasilkan. Berapa parameter tersebut antara lain 1. Nilai standar deviasi Gaussian, 2. Nilai ambang. Operator Kenny didesain untuk mendapatkan deteksi tepi yang optimal. Cara bekerja dengan beberapa tahap. Langkah-langkahnya yaitu 1. Mengurangi noise pada citra dengan menggunakan Gaussian smoothing. 2. Menghitung vektor magnitude dan arah gradien untuk mendapatkan garis. Yang ketiga, menipiskan garis dengan melakukan supresi non-maksima. Yang keempat, guna analisis double thresholding dan connectivity untuk mendeteksi dan menghubungkan tepi. Ini merupakan daftar pustaka yang digunakan. Saya akhiri materi metode segmentasi part 2. Next, saya akan membahas mengenai ekstraksi ciri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.